Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Jati Manunggal Rasa. Kali ini kita bakal membahas suatu tempat yang ada di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, yaitu pabrik gula Sindang Laut. Sekarang kita bakal bahas tentang mitos-mitos yang terkenal di dunia internet yang pernah kemarin ada beberapa channel YouTube seperti Jurnalisa, DMS, apalagi Kang Isa, Kisah Tanah Jawa. Ya, lumayan besar. Mitos yang berkembang di internet dan di masyarakat itu seperti apa Kang Isa? Jadi sebenarnya kalau mitos itu banyak sekali. Apalagi kalau kita berpacu kepada 3 YouTuber yang sudah berkunjung ke tempat sana. Apalagi itu YouTuber yang terkenal ya, Yang terkenal yang juga. sudah besar ya. Jadi mitosnya itu pertama dari pabrik ini, pertama itu dia itu adanya penumbalan untuk berdirinya pabrik itu. Jadi ada sampai untuk mengorbankan nyawa. Jadi pabrik itu sudah lama memakan korban atau gimana? Jadi sebelum berdirinya pun, ketika mau berdirinya pun harus memang mengorbankan nyawa manusia. Dan bahkan mitos yang banyak berlangsung ketika sudah beroperasi, memang ada nyawa-nyawa yang hilang akan terjadinya kecelakaan. Dan konon katanya itu memang ada sangkut pautnya atau terjadinya kecelakaan itu oleh makhluk astral. Tapi mungkin saya pun sangat-sangat bertanda tanya besar atau penasaran. Ya. Mungkin yang di rumah juga sangat berpenasaran. Tapi kita bahas dengan mata Jati Manunggal Rasa. Kita langsung aja ke Kang Agi sama ke Kang Uden. Mang Agi, ini tuh banyak ya mitos-mitos, banyak kabar beredar tentang ketika mahasiswa yang PKL ke sana banyak diganggu. Apakah itu betul? Jadi Kang Bagas, menurut pandangan saya di pabrik gula Sindang Laut, Laut Kabupaten Cirebon ini banyak sekali sosok penghuni di situ, banyak sekali. Malahan bukan dari area dalam pabrik, tetapi ada juga di luar pabrik. Yang saya tahu kan ketika mau ke Masuk ke area pabrik, itu kan banyak rumah ya. Banyak rumah. Itu rumah warga kah? Apa peninggalan sama dengan satu komplek lah kasarnya atau gimana? Jadi kayak satu komplek buat, kalau ini mah kayak mes. Jadi buat karyawan, buat kayak manajer pernah tinggal di situ. Oh, jadi karyawan yang sini yang mungkin yang lebih tinggi lah jabatannya, jadi dikasih fasilitas di sana. Terus karena model rumahnya juga model rumah Belanda ya. Oh, jadi mungkin itu dulu. Sama kan, ini kan peninggalan Belanda di pabrik ini. Sama juga sama pemukiman di sana peninggalan Belanda juga. Iya. Nah, banyak sekali sosok, mau di dalam mau di luar. Nah, mayoritas kalau di luar itu banyak sosok perempuan. Sosok perempuan pertama. Kalau di area pabrik itu ada beberapa sosok yang beda-beda lah. Jadi kayak ada anak kecil, ada banyak ular di sini ya, mayoritas atasnya itu manusia. Oh, jadi seperti siluman. Berarti bisa dibilang beragam ya? Ya, beragam. Jadi beragam jenis ya. Iya. Tapi yang saya menarik yang di luar ya, yang di luar sebelum masuk ke area pabrik, ada satu perempuan berwujud manusia biasa. Tapi maaf Manggi, itu teh yang berwujud manusia, apakah itu dari Belanda atau warga kita? Iya, lebih tepatnya orang luar. Oh, iya. Bukan pribumi, Bang. Bukan pribumi. Bukan pribumi, jadi bisa dibilang noni-noni Belanda teh Nah, geuningan. mungkin seperti itu. Anu geulis teh. Nah, sedap.
Soalnya di sini saya lihat ya perempuan itu lebih banyak murung dengan pakaian yang lusuh, berwarna putih sih ya. Cuma dia lusuh sampai rambutnya itu agak galing gitu. Gitu. Oke, sebelum lanjut Manggi, kita langsung tanya aja ke Mang Uden nih. Mang Uden kayaknya udah kretek senang gitu. Aduh, gimana itu? Jadi saya ikut merinding. Mang Uden, apa yang dilihat sama Mang Uden? Mungkin udah scanner atau apalah gitu. Kalau misalkan dari saya pribadi, untuk tadi yang apa namanya, yang kata Kang Isa ada gangguan dari astral, itu kalau misalkan saya pribadi gitu ya, itu ada. Bahkan tadi Mang Bagas ada PKL, bukan PKL ya, apa namanya? Mahasiswa yang magang di sana, di ya, sana gitu. itu dia diganggu mes tadi yang kata Oh, jadi yang PKL juga di sana dikasih mes, Iya. dikasih fasilitas juga. betul. Jadi ada mes karyawan di sana. Di satu tempat itu berupa bangunan, emang pabriknya dibangunkan semasa zaman Belanda. Itu bangunan pun zaman Belanda, dia merasakan sakit. Apakah itu termasuk gangguan makhluk yang di sana? Bisa. Itu sosoknya seperti apa sih kemudian? Kalau sosoknya perempuan, Ketika udah diobrolkan karena sudah merasa eksistensi dari di sana, udah langsung mau berinteraksi. Sepertinya ada tamu yang tidak diundang ya. Jadi ini bukan sosok yang di sana. Enggak, dia di sana. Sama di sana. Ini bentukannya seperti apa kira-kira Mas? Ini lebih di area pabrik ya. Oh, jadi di dalam pabrik apakah di ruangnya? Di luar pabrik, cuma masih di area Masih pabrik. lingkungan. Masih lingkungan pabrik, bukan di Dia sih lebih kemarah kalau yang saya rasakan. Ya, benar. Lebih kemarah. Merinding. marahnya kenapa gitu marah? Coba tanya aja. Coba Kang Isa ditanya yang lebih dekat. Soalnya saya deg-degan. Oke. Selamat malam. Dia datang ke sendiri. Ini banyak banget. Soalnya secara tidak langsung saya udah merasakan juga. Tapi ini kayaknya nggak bisa diajak salam juga ya. Iya. Selamat malam. Ini sama siapa? Oke, dia tidak mau menyebutkan nama. Bisa dibilang jangan tahu nama saya. Ini yang ada di pabrik gula Sindang Laut. Kamu sebagai apanya yang di sana? Ya, tahu bentuknya. Cuman tugasnya apa? Tidak punya tugas. Terus diam di sana untuk apa? Apakah kamu memang sudah lama diam di sana? Oh, jadi suasana di sana dingin. Ya. Suasana di sana dingin, tapi apakah Anda suka mengganggu karyawan di sana? Alasannya apa? Kenapa mengganggu? Kan nama juga pabrik pasti berisik dong. Selain main-main didinya, bangsa yang keluar. Oh, Tapi saya penasaran Om Bagas, kamu udah diam di sana sebelum pabrik itu berdiri atau sesudah pabrik? Sebelum dia. Sebelum pabrik. Ya pabrik, Memang kalau sebelum pabrik, bangsa selain di pabrik aing saja. bentukannya seperti apa sebelum pabrik itu berdiri? Hutan. hutan. Kamu diam di sana. Apakah ada satu tempat yang kamu naungi sebelumnya? Ayah, Apa? dak ya paling Pohon tinggi besar? aing Apa? bulan de cai. Mesti lain itu tadi nungguan. Syariah datang. Oke, Mang Bagas kan katanya ketika pabrik itu beroperasi
banyak banget gangguan yang diasalkan dari makhluk astral. Ya ini salah satunya. Ini salah satunya. Aing eta jeung barudak-barudak aing. Coba mau guys, Cara mengganggunya seperti apa sih? Apakah Anda menampakkan diri? Salah-salah Oh, mesin oh, hidup. oh. Aing barudak-barudak aing eta. Yang saya menarik di sini saya menangkap ada yang meninggal, Aya perempuan. Di mana? pabrik Kenapa itu bisa terjadi meninggal? Aledor. Kalian dengar? Benar. Hei, Di luar pabrik hei, ada. Kenapa itu? Apa maksudnya? celaka. Apakah dari ulah Anda? Oh, jadi menghasut pikiran. Fokus lagi. Oh, fokusnya hilang. Bangsa si lain balik kamu. Oh, Abis kan. iya iya iya. Yang kamu tahu tentang pabrik itu, penjaga yang benar-benar menjaganya tahu kamu? Ngegegeh. Iya, yang ngegegeh. Aya. Nah, iya. Itu dari jenis suka apa? merintah kamu. Teh aing pernah napun maneh. Kalau boleh tahu jenisnya apa itu? Sosoknya seperti apa? Nah, Magi kan ini udah ada satu lah ketua ya. Kita diudahin dulu, kita panjang lebar lagi. Bisa dikeluarin dulu Magi. Soalnya kan banyak yang penasaran. Kenapa? Masih ada yang mau disampaikan? Boleh sampaikan. Itu lagi makan apa? Dahar lagi bangsa. Makanannya masih jenis kamu? Isia. Karena di sini pemuda saya secara tidak langsung merasakan bahwa di dalam pabrik ini banyak sekali darah, terus ada tulang dan dia memakan. Jadi saya merinding. Jadi yang saya rasakan ternyata ini udah pergi ya. Kayaknya mau pergi. Bukan kayak. Atau mau masukkan sosok lagi. Itu terlalu banyak sih, dia bawa banyak. Dan di sini ada lagi Kang Isa kerasukan si Nyai atau si Geris. Suaranya gini banget ya, gini. Selamat malam. Malam. Anda yang tinggal di mana sih? Yang di sini atau yang di pabrik di sana? Tinggalnya sebelah mana sih? Atau di pemukiman atau benar-benar di pabriknya? Kamu kenapa tiba-tiba masuk? Ada yang mau disampaikan? Kamu ngeliat nggak di belakang ini? Jadi apa ya? Itu berubah-ubah bentuk. Iya. Yang saya rasakan dan saya lihat tuh berubah bentuk. Suaranya pun. Apakah Anda yang sering mengganggu di pabrik? Cara mengganggu seperti apa sih? Apakah yang sering mencelakakan di sana? Caranya seperti apa? Salah satunya? Coba yang jelas biar kita paham, yang di rumah juga paham. Oh, jadi kebanyakan
kejadian-kejadian di sana atau kecelakaan mengalihkan fokusnya karena makhluk di sana energi juga sekarang lagi kuat banget ya. Ada berapa orang yang Anda celakakan di sana? Anda apakah memakannya? Iya. Memakan apanya sih yang dimakan? Syaripati. Apakah dari dulu sampai sekarang itu emang banyak yang ganggu sosok seperti Anda? Dari zaman Belanda? Jelas. Jelas saya yang menunggu di sana. Tapi Anda apakah dari golongan bangsa Belanda? Bisa. Saya mau menjaga. Menjaga di sana. Ya. Tapi kan beberapa pabrik di sana tuh luas. Ya. Ada beberapa bagian. Saya menjaga di tengah. Oh, di tengah. Kenapa anak suka banget mengganggu gitu? Sampai warga sekitar pun. Saya mengganggu bagi yang tidak baik. Yang tidak baik seperti apa? Tidak baik. Seperti apa? Ada yang membawa, ada yang mencuri saya celaka. Sudah celaka saya. Jadi ketika ada karyawan atau orang yang bisa niatan baik dicelakakan, apalagi nggak niatan jeleknya pasti kemana-mana juga ya. Iya. Pasti kena batunya gitu. Tapi buat yang di sana masih penasaran nggak? Tapi kita kuak lagi yuk ke Mang Agi. Coba Mang Agi, ada kejadian apa lagi nih di sana? Mitos-mitos yang berkembang kan banyak banget. Dan salah satunya kita udah kekuak ya, yang apa namanya si mahasiswa. Apakah ada karyawan meninggal di sana? Apakah apa gitu? Saya lebih lebih tertarik dengan pada zaman dulu. Oh, jadi Tapi bukan sejarah ini Maya, maksudnya ke sejarah. bukan kegiatan manusia. Jadi di tempat tersebut sebelumnya ada perkumpulan dari bangsa mereka. Kepotong lagi gas, masuklah. Nah, memang banyak sekali omongan ketika kita membahas satu tempat ini. Jadi bukan ketika pabriknya berdiri aja, tapi sebelum pabriknya berdiri memang banyak banget eksistensi dari makhluk asalnya magia. Ya, jadi tempat tersebut sebenarnya banyak dijadikan tempat buat para sosok yang di sana sih. Ini siapa lagi yang masuk magi? Ini sama siapa? Bisa interaksi nggak sama kita? Bisa Kalau ngobrol? misalkan Bisa tidak, komunikasi lebih nggak? baik keluar. Bisa berbahasa Indonesia ya? Yang di mana ini? Enggak, tempatnya yang di mana? Lebih tepatnya di mana? Dari pabrik ke depan. Apakah Anda yang sering lalu lalang di sana? Tapi kenapa Anda, kan banyak nih berita yang beredar di luar sana dari warga ataupun masyarakat di sana. Apakah Anda yang sering menampakkan diri? Ya kenapa sih ya sering mengganggu? Kenapa? Ininya terbuka dia. Ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu sosok yang tenang dulu. Hey, tenang dulu boy. Hey. Kamu pasti punya tugas untuk itu ya? Ada yang menugaskan ya? Bukan kemauan kamu ya? Sebenarnya kamu tidak mau. Yang nyuruhnya itu emang siapa? Coba bilang Siapa? nama kamu siapa? Nama Mariadi. Haryati. Cewek. Dia kan
yang sering beredar dan menampakkan diri di sana tuh kebanyakan cewek. Oh, Kamu kecelakaannya seperti apa sih? Apakah kamu ini kamu dibunuh dibunuh sama bangsa? Oh, Belanda. tapi ada campuran pribumi yang membantu ya. Sebelum jadinya pabrik atau sudah? Sudah. Oh sebelum. Sebelum tadi cerita sebelum Hmm. di daerah di area mana? Ada banyak yang meninggal juga di area tebu gitu. Perkebunan tebu. Mereka melakukan apa aja sampai kamu seperti ini? Apa yang mereka lakukan? Kamu mempunyai seorang anak. Meninggalnya di sana juga? Kamu tidak dikuburkan dengan layaknya, dibuang. Apakah ini yang beredar termasuk tumbal? Ini dia sebelum pabrik dan ini memang kejadian memang dibuang. Oh, jadi ya. Dan Kamu yang- kesini sama siapa? Kesini. Anak kamu ikut. Siapa lagi? Ada yang mau niat jahat kepada kami? Sekarang? Di mana? Dia sudah datang belum? Tapi yang saya rasakan, kenapa yang niat jahat ke kita tuh pada nggak bisa kesini? Kenapa? Enggak, sebetulnya di area tersebut ada satu energi yang membentengkan. Ada yang Ada benteng. ada satu energi yang membentang. Ya di sana. Minta tolong seperti apa? Oh ya, nanti kita bantu Tapi doa. kamu kan tidak bisa secara langsung sama kita untuk mendoakan, kan kamu juga ada yang Jangan-jangan mantau. kamu ya yang mau niat jahat? Enggak. Enggak ya. Ya, nanti doain. Terima kasih ya udah ngasih informasi nanti. Oh, isi mau pergi lagi. Nah, jadi ngebleng, ikut sedih. Mungkin Jadi Tapi mending ditanyain dulu, Mang Udin, apa yang dirasain ketika sosok yang perempuan nih yang sedikit memberi aura kesedihan tapi merindingnya itu lebih-lebih. iya. Lebih-lebih. Apa yang dirasain ketika sosok itu masuk ke Mang Udin yang tadi bernama Haryati? sebetulnya sosok Haryati itu seorang pribumi di zaman itu. Dia kalau untuk mencelakakan nggak mau sebetulnya, cuman kan ada yang atas bawah, kita bilang itu kayak atas bawah lagi ya gitu kan. Dia tuh korban kebiadaban dari tentara Belanda gitu. Pada zaman itu dia mohon maaf untuk apa ya, kalau sekarang bukan hukum malam, tapi lebih ke paksa karena emang keadaan yang zamannya waktu Dipaksa itu. kamu jadi kalau istilahnya sekarang jadi wanita Ya penghidup. betul, tapi dia dibunuh dengan secara kejam. Ya. Jadi udah teman-teman atau Kang Agi, Kang Baga sama Kang Isa juga tahu kan ada luka di sini ya. Ada luka di sini dan yang lebih parahnya lagi anaknya pun. Nah, kan tadi udah masuk ke Mang Udin, Ya. Mang Udin bisa merasakan. Ya. Nah, Mang Udin juga sudah menceritakan yang sebelumnya. Nah, setelah kejadian meninggalnya itu, karena ada yang lebih sakit lagi yang dirasain, karena yang sudah meninggal itu apa yang terjadi sesudah meninggal, si
arwahnya tersebut? Dia terkurung karena pertama tidak dimakamkan secara layak Ya. gitu. Terus emang pada waktu itu lokasinya di pabrik itu. Di zaman itu kalau kita flashback ke belakang, di zaman itu pun ya letaknya di sana terjadi pembunuhannya. Jadi secara tidak langsung menjadi diam di sana. Betul. Sosok. Nah, mungkin untuk yang tadi yang memerintahnya ada lagi yang sosok yang lain. Dan mohon maaf, orang yang bukan kayak apa ya namanya, yang kerja itu, yang mahasiswa itu, Ya. sama dia. Berarti sosok yang mengganggu para mahasiswa yang magang di pabrik itu memegas ternyata sosok ini. Ketika ngedengar gitu ya, ngedengar anak atau misalkan ibunya dibunuh, terus ibu udah blank. Saya juga barusan sadar nggak sadar juga sakit gitu ya, sakit ngedengar beliau cerita dengan semua kesedihannya, ngerasa gitu. Yang nyawa tersebut Allah pula. Yang berlangsung di sana ya. Ada ya paling